kita berikan pendidikan gratis, tidak peduli itu swasta atau negeri, harus gratis. Viral di media sosial bahwa pendidikan di Indonesia akan digratiskan oleh pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Program ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tentunya ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Namun, pahami dahulu apa itu pendidikan gratis. Simak video berikut. Masih banyak masyarakat dan juga orang tua itu salah pikir tentang istilah sekolah gratis. Di mana salahnya? Ketika orang mendengar kata sekolah gratis, itu ya diasumsikan pokoknya orang tua tidak boleh keluar uang 1 rupiah pun, itu nggak boleh, karena mendengar sekolah gratis gitu. Ini sesat fikir gini, salah fikir itu gitu. Yang namanya sekolah gratis itu, negara itu kan hanya mencukupi biaya operasional langsung, biaya yang berkaitan dengan pembelajaran langsung gitu. Misalnya ya untuk gedung, untuk fasilitas, untuk praktikum, laboratorium gitu, gaji gurunya, honor gurunya gitu. Dan tidak mungkin bos itu mencukupi semua kebutuhan. Ya orang tua masih punya lah tanggung jawab untuk sosial cost minimal, biaya sosialnya itu. Bagaimana memberikan seragam yang bagus, memberikan sepatu yang bagus, memberikan tas yang bagus, memberikan sarana pembelajaran laptop, membeli buku. Itu harus didukung oleh orang tua. Jangan kemudian sekolah gratis, wis pokoknya aku mau metu Pak, ditanggung negara. Buku njaluk sekolahan, seragam njaluk sekolahan, sepatu njaluk sekolahan. Ini yang namanya sesat di dalam pemikiran. Betul sekali. Mana cukup dana bos untuk membiayai semua kebutuhan siswa sekolah. Tapi tunggu dulu, simak video dari Bapak PNS ini. Beliau adalah salah satu guru di sekolah dasar. Ini ada berita Bapak Prabowo Subianto, ya, Presiden Republik Indonesia, ini membatalkan program makan bergizi gratis yang diganti dengan pendidikan gratis selama seumur hidup. Terkait informasi demikian, kira-kira benar atau tidaknya, silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di sebelah kiri. Terkait program dari Bapak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, saya secara pribadi sebenarnya juga mendukung, karena itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak bangsa. Tetapi satu sisi kami juga mempertimbangkan terkait anggaran yang dibutuhkan, betapa banyaknya jika seandainya program makan bergizi gratis ini senantiasa berjalan berkesinambungan. Maka dari itu, terkait program dari Bapak Prabowo, seandainya program ini kemarin sudah beberapa daerah itu berjalan, ya, tapi kalau di kecamatan kami, ini belum. Tapi ada beberapa di sekolah lain sudah mendapatkan makan gratis. Jika terkait dengan program Pak Prabowo yang saat ini merencanakan untuk dibatalkan, kami secara pribadi juga mendukung. Karena apa? Jika ini seandainya dilakukan dalam jangka panjang, tentunya ini juga akan memberatkan pemerintah secara anggaran. Jadi bagi kami, kalau seandainya Bapak Prabowo untuk saat ini menghentikan program makan bergizi gratis, ini termasuk langkah yang tepat. Mendingan anggaran makan bergizi gratis ini bisa dianggarkan untuk program pemerintah yang lain yang senantiasa bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Untuk menguatkan informasi ini, mari kita dengarkan putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Mari kita simak pendapat Menteri Pendidikan Menengah Bapak Abdul Muti. Yang tidak bisa diterima di negeri, dia diarahkan untuk belajar di swasta yang terakreditasi. Nah, kami mendorong pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan bantuan pendidikan kepada murid-murid yang belajar di sekolah swasta. Pemerintah daerah punya kewajiban untuk mengalokasikan dana membantu mereka belajar di swasta. Mekanismenya bisa pakai pos daerah atau pakai mekanisme lain, nanti masing-masing daerah sudah bisa mempraktekkan. Misalnya sekarang yang sudah menerapkan itu Kabupaten Badung di Bali sudah menerapkan itu.
atau Kota Tangerang Selatan juga sudah menerapkan itu. Jadi mereka punya mekanisme sendiri untuk bagaimana mereka yang belajar di swasta itu dapat dibantu pemerintah. Jadi kadang-kadang ada jual beli bangku yang itu harganya bisa nolnya bisa 7, bisa 6. Karena sudah ada peraturan Menteri Pendidikan Menengah nomor 1 tahun 2025 yang isinya menyebutkan guru ASN, baik dia PNS atau P3K itu dapat ditugaskan mengajar di sekolah swasta. Sudah ada peraturan menterinya. Mari kita compare dengan pendapat Dinas Pendidikan yang bersangkutan. Untuk seragam, kemudian buku dan lain-lain itu sekolah dilarang keras ya menjual seragam. Baik itu kepala sekolah maupun guru-guru ya. Nah ini jika masih kami temukan ada sekolah yang menjual seragam sekolah dan lain-lain, maka akan kami berikan sanksi yang tegas. Nah khusus untuk pakaian olahraga dan pakaian batik karena setiap sekolah itu berbeda, maka sekolah hanya memberikan contoh saja pakaian yang seperti apa, silakan nanti siswa membelinya di luar ya, jadi tidak disediakan oleh sekolah. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah sekolah sekitar tempat tinggal kalian sudah gratis? Tulis lokasi kotanya di kolom komentar. Bludru pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.